Dunia sepak bola Asia Tenggara kembali digemparkan oleh langkah mengejutkan dari Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM. Baru-baru ini, publik Malaysia dan kawasan regional dibuat terbelalak setelah FAM memperkenalkan 5 pemain naturalisasi baru dalam waktu yang nyaris bersamaan. Mereka didatangkan untuk memperkuat tim Harimau Malaya jelang laga-laga penting, termasuk setelah kemenangan mengejutkan 4-0 atas Vietnam. Langkah cepat ini bukan hanya menimbulkan kontroversi, tapi juga mengundang perhatian berbagai pihak, termasuk pengamat hukum olahraga, FIFA, hingga penggemar sepak bola di seluruh ASEAN. Kelima pemain yang dinaturalisasi berasal dari luar Malaysia. Nama-nama mereka belum seluruhnya diungkap secara terbuka oleh FAM, namun keberadaan mereka di skuad Harimau Malaya telah menimbulkan tanda tanya besar, terutama karena minimnya transparansi dari federasi. Sorotan paling tajam datang setelah Malaysia secara mendadak menang telak atas Vietnam. Banyak yang menduga naturalisasi ini bukan sekadar strategi jangka panjang, melainkan jalan pintas untuk meraih hasil instan. Warganet menyebutnya sebagai proyek kilat harimau. Sorotan tajam tak hanya datang dari penggemar. Safri Aminur Rashid, seorang pengacara olahraga terkemuka Malaysia, turut memberikan peringatan serius. Dalam wawancaranya yang dikutip media Soha, ia mengatakan bahwa FAM bisa diselidiki oleh FIFA apabila ada pengaduan terkait proses naturalisasi pemain. Jika ada pengaduan yang masuk ke FIFA terkait prosedur naturalisasi yang mencurigakan, FIFA bisa melakukan investigasi mendalam bersama Konfederasi Sepak Bola Asia, ungkap Safri. FIFA ni bukannya satu company yang kecil-kecil. Okey, FIFA adalah badan induk sepak bola dunia. Jadi takkanlah Malaysia ni mampu untuk menipu FIFA, untuk mengaburi FIFA. Tak mungkin, guys. Jadi apa yang dilakukan oleh FAM pada perlawanan menentang Vietnam itu adalah satu kejutan. Kami telah berjaya untuk mengejutkan Vietnam, untuk mengeluarkan senjata rahsia, iaitu 5 pemain warisan. Kalau misalkan benar-benar guys ya tidak bisa membuktikan guys ya di mana data sahnya gitu ya dari pemain-pemain keturunan mereka guys, otomatis nantinya guys ya Malaysia akan di-ban FIFA seperti Timor Leste. Buset dah. Semoga aja guys ya kita sebagai negara tetangga yang ngedukung aja, semoga aja Malaysia nggak di-ban FIFA. Safri Aminur Rashid, seorang pengacara olahraga terkemuka Malaysia, turut memberikan peringatan serius. Dalam wawancaranya yang dikutip media Soha, ia mengatakan bahwa FAM bisa diselidiki oleh FIFA apabila ada pengaduan terkait proses naturalisasi pemain. Jika ada pengaduan yang masuk ke FIFA terkait prosedur naturalisasi yang mencurigakan, FIFA bisa melakukan investigasi mendalam bersama Konfederasi Sepak Bola Asia, ungkap Safri. Ia menambahkan bahwa FAM perlu bersikap transparan dan membuka semua dokumen terkait pemain-pemain naturalisasi baru ini. Jika tidak, sanksi dari FIFA bukanlah hal mustahil. Menurut Safri, dokumen seperti bukti keturunan, status tinggal, hingga rekam jejak sepak bola para pemain asing ini harus dibuka untuk publik. Ketertutupan bisa dianggap sebagai indikasi pelanggaran administratif. Jika terbukti ada kecurangan atau pemalsuan dokumen, maka bukan hanya pemain yang akan disangsi, tapi juga federasi yang bertanggung jawab. Jika dokumen terbukti palsu, semua pihak yang terlibat dapat dikenakan sanksi sesuai regulasi FIFA, tegasnya. Dalam peraturannya, FIFA mengatur dengan ketat syarat seorang pemain boleh memperkuat tim nasional negara lain. Setidaknya ada 2 jalur yang diakui, garis keturunan dan residensi. Garis keturunan, pemain harus memiliki hubungan darah sampai generasi ketiga, orang tua, kakek nenek, dari negara yang dituju. Residensi, pemain harus tinggal minimal 5 tahun berturut-turut di negara yang akan dibela setelah usia 18 tahun. Jika tidak memenuhi 2 kriteria ini, maka proses naturalisasi bisa dianggap tidak sah menurut FIFA. Contoh yang sesuai dengan regulasi adalah pemain Indonesia seperti Ole Romeni dan Martin Paes, yang meski bukan kelahiran Indonesia, memenuhi syarat garis keturunan dan prosedur FIFA. Dari 5 pemain naturalisasi Malaysia, 1 nama yang menjadi sorotan utama adalah Facundo Garces. Pemain belakang berusia 25 tahun ini saat ini bermain untuk Deportivo Alavés di La Liga Spanyol. Ia bahkan sudah bergabung dalam latihan bersama timnas Malaysia. Namun publik bertanya-tanya, dari mana akar kemalaysiaan Facundo? Hingga saat ini, belum ada informasi resmi atau bukti konkret yang menjelaskan hubungan keturunan atau residensinya dengan Malaysia.
Nama dan latar belakang keluarganya pun tidak mengindikasikan keterkaitan dengan tanah Melayu. Banyak pengamat menilai, secara administratif Garces memang telah menjadi warga negara Malaysia, namun secara hukum FIFA, keabsahan tersebut masih perlu diuji. Tidak jelas apakah dia memenuhi jalur keturunan atau jalur residensi. Sebab sejauh ini dia tidak pernah bermain di Liga Malaysia atau tinggal dalam jangka waktu lama di sana, tulis seorang jurnalis olahraga Vietnam yang mengamati perkembangan ini. Langkah FAM ini pun mendapat reaksi keras dari publik di kawasan Asia Tenggara. Netizen dari Vietnam, Indonesia, Thailand hingga Singapura mempertanyakan motivasi Malaysia yang dianggap terlalu memaksakan diri dan tidak transparan. Beberapa media Vietnam bahkan mengklaim bahwa Garces adalah contoh paspor sepak bola, istilah untuk pemain asing yang dinaturalisasi semata demi kepentingan prestasi jangka pendek. Bahkan ada yang menyindir, Malaysia sedang mengumpulkan pemain-pemain La Liga untuk menjadi harimau palsu. Jika FIFA benar-benar menerima pengaduan dan membuka investigasi, maka beberapa skenario bisa terjadi. FIFA dan AFC mengirimkan tim audit untuk memeriksa semua dokumen naturalisasi pemain Malaysia. Jika ada pemalsuan atau rekayasa data, pemain yang bersangkutan bisa dilarang tampil di turnamen internasional. FAM berpotensi mendapat sanksi administratif hingga denda dan pengurangan poin. Lebih buruk lagi, jika Malaysia tetap menurunkan pemain-pemain tersebut dan terbukti melakukan pelanggaran, maka hasil pertandingan bisa dibatalkan atau dianggap kalah WO. Naturalisasi bukanlah hal yang tabu dalam dunia sepak bola modern. Banyak negara menggunakannya untuk memperkuat tim nasional. Namun proses ini harus dilakukan dengan etika, transparansi, dan mematuhi regulasi yang berlaku. Malaysia kini berada di bawah sorotan dunia. 5 pemain naturalisasi baru memang memberi harapan, tapi jika prosesnya tidak sah, maka mimpi manis itu bisa berubah menjadi mimpi buruk. FAM kini dituntut untuk menjelaskan kepada publik, tidak hanya rakyat Malaysia, tetapi juga kepada komunitas sepak bola internasional. Apakah ini proyek profesional, atau justru strategi instan yang bisa mencederai integritas sepak bola Asia?